Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Kita pada pagi hari ini kita berkumpul kembali di hari ini untuk merayakan kemenangan Tuhan Allah kita, amin. Dia yang sudah membuktikan bahwa dia adalah Raja yang hebat. Dia Allah yang berhasil mengalahkan maut. Semua kutuk-kutuk dosa kita sudah dipatahkan oleh Tuhan Allah kita. Kita mau siapkan hati kita untuk berdoa. Kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan-Mu buat kami pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, karena hanya semata-mata karena kasih kemurahan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh beribadah, berkumpul bersama-sama. Kami merasakan indahnya ibadah, berkumpul bersama dengan saudara seiman kami Tuhan. Dan hari ini kami mau merayakan Bapa, memperingati kembali bahwa Engkau adalah Raja yang hebat. Raja yang berhasil untuk mengalahkan kuasa maut dan mengampuni segala dosa kami anak-anak-Mu, karena Engkau begitu mengasihi kami ya Bapa. Bahkan sebelum kami berdosa dan bahkan ketika kami belum layak untuk menerima kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami untuk masuk ke hadirat-Mu lebih lagi. Layakkan kami untuk bersekutu dengan hadirat-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau yang mau menyucikan kami, Engkau yang mau memberikan kami kekuatan yang baru ya daripada-Mu. Engkau yang mau memberikan kami kelegaan yang dari Engkau. Kami mau serahkan segala beban yang kami miliki Tuhan ke dalam tangan-Mu, ke dalam Allah yang layak untuk kami puji, kami percaya, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita saudara? Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan Allah kita, Allah yang hebat. Dia yang sudah berhasil mengalahkan maut. Dia yang sudah menang atas kuasa-kuasa iblis. Amin.
Puji Tuhan. Kemenangan Tuhan Allah kita karena kasih-Nya buat kita. Dan itu juga yang membuat kita kembali menjadi milik Allah kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah dan meninggikan nama Tuhan Allah kita. Dan kita mau menghargai betapa kasih-Nya yang luar biasa untuk kembali menarik kita menjadi miliknya. Ku milikmu. In your grace, I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ketika Allah yang kita percaya adalah Allah yang besar, Allah yang begitu mengasihi kita, tidak ada yang perlu kita takutkan. Bahkan nyawanya, nyawa anaknya yang tunggal Dia berikan buat kita. Dia Allah yang layak dipercaya. Terima kasih Tuhan. Tetap
apapun keadaan kita. Kita mau terus datang ke hadapan Tuhan Allah kita, karena tangannya selalu terbuka buat kita. Kita percaya bahwa Allah kita mengasihi kita. Bahkan Dia yang rela memberikan anaknya yang tunggal, merelakan nyawanya hanya untuk menebus dosa kita. Kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita, sudah selayaknya kita meletakkan harapan kita hanya di dalam Dia. Karena Dia Allah yang menang atas segala hal yang ada di dunia ini. Dia Allah yang mengalahkan bahkan kuasa maut sekalipun. Dengan kemenangannya kita boleh berharap. Dengan kemenangannya kita punya harapan masa depan yang sungguh-sungguh amat indah di dalam Tuhan. Karena kasih-Nya, karena karyanya, Dia sudah buktikan buat hidup kita. Amin, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karyamu
Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman Haleluya. harapanku Harapanku di dalam-Mu. di dalam-Mu, Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya aman harapanku di dalam-Mu. Benar Tuhan, benar. Hanya Kau Haleluya. Yesus Hanya Engkau Tuhan. Tuhanku. Oh haleluya. Ku percaya, ku aman. Yes Tuhan. Ku percaya, Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Ku percaya, Ku percaya, ku aman. Haleluya. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, junjungan hidup kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu di dalam gereja ini. Tuhan berkenan memberkati umat-Nya. Kami sungguh diberkati lewat pujian dan penyembahan. Sekarang waktunya bagi kami untuk diberkati lewat isi hati Tuhan. Tuhan, layakkan kami. Darah-Mu yang agung menyucikan, menguduskan, dan membasuh kami. Ya Kristus yang maha mulia, terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap benih yang kami dengar akan bertumbuh, akan berkembang, menjadi hidup. Kami diberkati semakin mengenal Kristus dengan sempurna. Layakkan hamba-Mu, layakkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Tidak lupa saya menyampaikan selamat Paskah. Terima kasih untuk Ibu Gembala, Ibu Pendeta Rini, juga semua penatua Gereja Allah Baik yang mengizinkan hari ini kami memakai gedung ini untuk menikmati ibadah Paskah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari hari Jumat
yang lalu sampai hari ini kita merayakan Paskah, ada sebuah rangkaian yang tidak bisa kita putuskan. Dari peristiwa Jumat Agung sampai pada kebangkitan Kristus. Saya berdoa ayat-ayat yang hendak kita baca ini akan memberkati kita dan akan menyatu untuk kita hidupi di dalam hidup kita. Saya mengajak kita untuk membuka di dalam Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5. Saya juga membuka Alkitab yang saya bawa. Bapak Ibu juga membuka Alkitabnya. Yang tidak membawa bisa melihat di depan pada layar LCD. Roma pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-5. Dikatakan demikian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kita baca satu ayat lagi, Roma pasal 8. Puji Tuhan, di sepanjang pujian kita diingatkan kuasa kebangkitan ada di dalam kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ibadah Jumat Agung kita belajar tentang kasih. Kita belajar tentang pengorbanan Kristus. Maka siang ini pada ibadah Paskah kita belajar tentang kebangkitan. Kita belajar tentang kemenangan Kristus. Berkali-kali kita merayakan Paskah. Bertahun-tahun kita menikmati ibadah Paskah. Tapi benarkah kita menghidupi dengan sungguh-sungguh kebangkitan dan kemenangan Kristus di dalam hidup kita? Karena itu saya rindu siang hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau belajar, kita mau menerima kebangkitan dan kemenangan Kristus. Kemarin Jumat Agung kita belajar, kita menghidupi kasih dan pengorbanan Kristus. Dan itu jelas sudah disampaikan. Tetapi siang ini kita mau belajar. Kita mau menerima, kita mau menghidupi yang disebut kebangkitan dan kemenangan Kristus. Yang menjadi pertanyaan bagaimana Yesus mengalami dan berjalan di dalam kemenangan. Supaya Bapak Ibu dan saya, supaya sidang jemaat yang saya hormati, setiap hari akan mengalami kehidupan di dalam kemenangan. Bapak Ibu, hidup di dalam kemenangan itu berbeda dengan hidup seseorang yang bergantung kepada kondisi dan situasi. Saya berkali-kali dengan istri sempat berkata-kata, berdiskusi, bercerita. Kita bangga, kita ini ikut bersyukur. Kita melihat sebuah teladan kemenangan dalam hidup. Saya percaya banyak jemaat yang punya kesaksian itu. Tapi dalam khotbah ini saya akan menyitir apa yang saya pernah percakapkan dengan istri. Saya sungguh-sungguh melihat sebuah contoh kemenangan. Siang ini ibu dari Ibu Indira hadir. Beliau cuma hidup bersama dengan putrinya yang dengan segala keterbatasannya.
Tapi saya melihat bagaimana sang ibu ini dengan sungguh-sungguh tetap bisa beribadah. Tetap bisa pergi berdua. Tetap bisa ada di dalam lingkup keluarga. Yang mungkin pada waktu malam secara mata hanya berdua. Waktu siang hari secara mata hanya berdua. Pada waktu pagi bangun tidur hanya berdua. Tapi saya tahu beliau mengalami kehidupan yang seperti itu bukan di dalam kekalahan. Tetapi di dalam kemenangan. Bapak Ibu kalau boleh memilih, mungkin ibu dari Ibu Indira ini akan berkata, sudah ini adikmu atau ini kakakmu titip saja. Biar ibu hidup sendiri. Jadi ibu tidak capek, tidak susah. Tidak. Betul ibu? Betul ya? Saya bukan mengarang cerita. Tapi itu wujud dan bukti hidup di dalam kemenangan. Siang ini saya senang Ibu Lili bisa hadir, ada bersama dengan kita. Beliau adalah orang yang Tuhan izinkan untuk menjadi pendoa buat saya dan keluarga. Beliau hadir siang ini, itu tadi malam sudah doa semalam suntuk. Dengan sebuah grup. Semalam suntuk loh Bapak Ibu. Bukan 2 jam atau 3 jam. Tapi siang ini ada di dalam gedung ini, ibadah dengan kita. Itu wujud beliau menerima hidup dan mengalami kemenangan bersama Kristus. Nah, bagaimana Kristus menghidupi kemenangan di dalam sepanjang kehidupannya. Saudara, Paskah itu adalah puncak karya keselamatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Apa sih Paskah itu? Mari secara sederhana kita membuka di dalam Kamus Alkitab. Jadi bukan di dalam ayat kitab ya, tapi di dalam Kamus Alkitab. Pada Alkitab ini itu di lembar-lembar yang terakhir. Cari kata Hari Raya Paskah. Ya, saya akan baca ya. Jadi setelah kitab Wahyu itu kalau dibuka ada lembar yang judulnya Kamus Alkitab. Coba kita buka sampai ketemu Hari Raya Paskah ya. Hari Raya Paskah adalah perayaan pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Anak-anak sulung orang Mesir dibunuh. Tetapi pintu-pintu rumah orang Ibrani dilewati. Kata Paskah berasal dari bahasa Ibrani yaitu pesah. Berarti melewati atau meloncati. Peristiwa itu diperingati dengan mengadakan perjamuan Paskah di mana para peserta makan Paskah yaitu makan korban Paskah. Atau anak domba Paskah itu. Dalam perjanjian baru, Yesus Kristus disebut anak domba Paskah. Atau anak domba yang disembelih. Untuk jemaat purba, hari Paskah mendapat isi baru, yaitu perayaan kebangkitan Tuhan. Saudara, ketika anak sulung di Mesir harus mati, ketika domba-domba, hewan-hewan pun harus mati, dikatakan Tuhan melewati rumah orang-orang Israel. Karena apa? Ada tanda darah di ambang pintu, di tiang pintu dari rumah orang Israel. Kemarin Jumat ada tanda darah dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Jadi Tuhan membawa kita untuk keluar dari maut
keluar dari kesusahan, keluar dari kesedihan, keluar dari kegagalan. Untuk apa? Berjalan di dalam kemenangan. 3 hari Yesus di dalam kubur. 3 hari Yesus ada di dalam kematian. Tetapi Yesus bangkit. Yesus hidup. Yesus menang. Saudara, saya bersyukur. Siang ini juga ada mama ikut hadir ibadah. Ya, walaupun secara fisik mama juga mengalami keterbatasan karena pernah stroke. Tapi hatinya, semangatnya untuk ikut ibadah. Bisa ada di tempat ini. Bapak Ibu walaupun dibonceng ya, naik sepeda motor. Tapi bisa ada. Saya berdoa Bapak Ibu semua yang lain hari ini juga mengalami kemenangan bersama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Paskah ini kita merayakan tidak hanya kebangkitan Tuhan, tetapi kehidupan kita juga merayakan dan merasakan dan harus mengalami kemenangan Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang Yesus lakukan sebelum mendapatkan kemenangan? Apa yang dapat kita pelajari dari kemenangan Yesus? Saudara, jawabannya hanya satu, karena Yesus melakukan kehendak Bapanya. Pada waktu Yesus dicobai di padang gurun, Yesus keluar sebagai pemenang. Yesus tidak tunduk, Yesus tidak takluk kepada pencobaan. Kalau saudara hari ini merayakan Paskah, saudara tidak boleh tunduk kepada pencobaan. Saudara tidak boleh tunduk kepada kelemahanmu. Seperti Yesus menang atas pencobaan di padang gurun. Saudara dan saya siang ini menang dari pencobaan hidup. Katakan haleluya. Saudara harus menang dari keterbatasan fisik, sakit penyakit, kelemahan tubuh. Apapun namanya, keluar sebagai pemenang. Ketika Petrus berkata kepada Yesus, Yesus berkali-kali bersaksi kepada Petrus, aku harus disalibkan di atas bukit Golgota, aku harus menderita, aku harus mati, dan aku harus menebus dosa manusia. Petrus sering berkata apa? Guru, jangan coba-coba ngomong yang kayak begitu. Tapi Yesus tetap keluar sebagai pemenang. Yesus tidak taat kepada Petrus, tapi Yesus taat kepada Bapanya. Saudara, hari ini kalau suami saudara, istri saudara, anak saudara, mungkin orang tua saudara berkata, sudah mulai sekarang tidak Yesus-Yesusan, tidak Alkitab-Alkitaban. Siapa yang saudara pilih? Adakah saudara mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, diam. Dalam kesempatan tertentu Yesus menghardik Petrus. Karena Yesus tahu itu bukan dari Petrus. Tapi ada sesuatu yang bekerja di dalam dan di balik Petrus. Saudara, kalau hari ini saudara mengalami sesuatu, saudara harus tahu itu dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Yesus menjalani kehidupan yang berkemenangan. Ketika Yesus ada di Taman Getsemani, di antara keheningan dan kesenyapan, Yesus punya kesempatan untuk memilih menjadi kalah atau hidup di dalam kemenangan. Untuk menerima atau menolak cawan murka Allah. Dan Alkitab menceritakan di Taman Getsemani, Yesus menerima cawan murka Allah. Yesus berdoa sampai 3 kali. Dan akhirnya Yesus berkata, bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendakmu. Apa yang Yesus lakukan sebelum Yesus mendapatkan kemenangan? Yesus melakukan kehendak Bapanya dengan taat, dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Siang ini biarlah kita menerima kemenangan bersama dengan Yesus.
Perjalanan hidup kita sampai kita dipanggil pulang ke rumah Bapa, itu masih panjang Bapak Ibu. Hari ini kita diberikan tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, roh yang bernyala-nyala melayani Tuhan. Lakukan bagian saudara. Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Tidak ada seorang pun yang bisa tahu jalan hidupnya. Start kita mengalami perjalanan di dalam hidup kita. Sampai finish akhir perjalanan hidup kita. Ada proses yang begitu panjang. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi saudara harus mengalami proses itu. Bersama Yesus. Seperti Yesus. Ketika Yesus memulai kehidupan di bumi. Dengan pencobaan, dengan kondisi, dengan situasi yang tidak menguntungkan. Sampai akhir hidupnya Yesus menang. Saudara dan saya di dalam perjalanan hidup ini. Dari awal kita lahir sampai nanti Tuhan bawa kita pulang. Kita harus keluar sebagai pemenang. Kita buka 2 Korintus pasal 2 ayat 14. 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Saya mengajak Bapak Ibu membuka 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Jadi teladan Yesus lewat Jumat Agung supaya saudara hidup dalam kasih, hidup dalam pengorbanan. Hari ini teladan Yesus lewat kebangkitan, teladan Yesus lewat kehidupan. Saudara hidup di dalam kemenangan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesungguhan. 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-14 Bapak Ibu. Mari kita akan baca. Kita akan lihat bersama-sama 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Yang sudah menemukan katakan amin. 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Mari kita baca bersama dengan bersuara. 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus dengan sekali lagi 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kalau saudara berjalan di dalam kemenangan seperti ayat ini selalu dalam perjalanan hidupmu, dalam berkeluarga, dalam berumah tangga, dalam bekerja, dalam berbisnis, dalam beribadah, dalam pelayanan, saudara sedang menyebarkan bau harum Kristus kemana-mana. Saudara membawa keharuman Kristus yang mendorong, membawa orang akan mengenal siapa Yesus. Bukan bau yang busuk, tapi bau yang harum. Bukan harum karena parfum, tetapi perbuatan hidupmu yang engkau lakukan di sepanjang perjalanan hidup ini. Dari saat engkau lahir baru sampai Tuhan bawa kita pulang. Saudara, kitab Wahyu menceritakan ada 7 model gereja. Ada 7 model jemaat Tuhan. Itu mewakili seluruh gereja yang ada di belahan dunia ini. Tetapi setiap Tuhan datang pada gereja-gereja itu selalu diakhiri dengan sebuah pesan. Barang siapa menang. Di gereja yang pertama Yesus berkata barang siapa menang. Di gereja yang kedua Yesus berkata barang siapa menang. Pada akhir pesan dalam gereja itu. Dan sekarang saya akan berpesan. Sesungguhnya yang Tuhan rindukan. Sesungguhnya yang Tuhan mau. Bukan melihat engkau kalah di dalam pertandingan hidup ini. Tetapi menang. Bukan berarti tidak ada godaan Bapak Ibu. Bukan berarti tidak ada pencobaan. Bukan berarti tidak bisa sakit.
Bukan berarti nggak pernah kekurangan. Kita sama, kita manusia, kita dibentuk dari tanah liat. Kita ini penuh dengan kekurangan. Kita ini penuh dengan kelemahan. Tetapi lihat saudara, karena kita menyatu dengan kematian dan kebangkitannya, kita menyatu dengan kasih dan kemenangan Kristus. Maka apa tadi ayatnya di dalam Roma? Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian akan membangkitkan saudara juga. Akan membangkitkan saudara juga. Akan membangkitkan saya. Akan membangkitkan Bapak Ibu. Hari ini bangkitlah. Hari ini berdirilah di dalam kemenangan. Dan hari ini jadilah anak Tuhan yang berjalan setiap hari, berjalan setiap waktu di dalam kemenangan dengan Yesus. Saudara menang bukan karena anakmu. Saudara menang bukan karena suamimu. Saudara menang bukan karena istrimu. Tapi saudara menang karena saudara menerima kasih Kristus. Saudara menerima kuasa kebangkitan Yesus. Dan itu cukup bagi kita. Sampai kita pulang ke rumah Bapa. Amin. Coba lihat kanan kiri Bapak Ibu. Masih ada senyum gak? Masih ada senyum gak? Atau wajahnya kecut? Atau wajahnya cemberut? Atau menunjukkan kegalauan hati? Virus corona belum selesai. Pemerintah mengupayakan vaksin sampai sedemikian rupa. Kita harus tetap waspada Bapak Ibu. Bukan karena hidup di dalam kemenangan. Kemana-mana gak mau pakai masker. Ya, kemana-mana pokoknya ada iman, ada kemenangan. Itu namanya sembrono dan mencobai Tuhan. Tidak boleh. Jadi Bapak Ibu hari ini pesan firman Tuhan buat setiap kita. Setiap kita memiliki perjalanan masing-masing sampai kita pulang ke rumah kita di sorga. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah seperti Yesus. Yesus melakukan kehendak Bapa hingga akhirnya. Mari kita mau belajar taat seperti Yesus. Mari kita mau belajar setia seperti Yesus. Mari kita mau belajar mengikuti pimpinan Tuhan. Karena itu sepanjang Yesus melakukan tugas dan misinya di dunia ini, Yesus sungguh-sungguh mengikuti pimpinan Bapanya, pimpinan Roh Kudus. Saudara dan saya juga sama. Karena itu siang hari ini apa pergumulan Bapak Ibu? Apa masalah Bapak Ibu? Apa yang saudara takutkan? Apa yang menjadi pengharapan kita? Percayalah, kuasa kebangkitannya ada di dalam hidup kita. Seperti Yesus bangkit, seperti Yesus hidup, kita juga sama. Kita harus bangkit, kita harus hidup, kita harus tetap memuliakan Allah. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Oh haleluya. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok dalam nada penyembahan. Sebab Dia hidup, ada hari esok dalam nada penyembahan. Saya rindu mengajak jemaat untuk menyembah Tuhan. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, aku tidak akan takut lagi. Haleluya. Saudara yang sakit, pandanglah kepada Tuhan. Saudara yang datang di dalam kelemahan, pandanglah Yesus. Oh, ku tak takut, ku tak gentar. Sebab aku tahu yang pegang hidupmu adalah Yesus.
bukan suamimu, bukan orang tuamu, bukan gembalamu, bukan gereja, tapi Yesus. Oh haleluya. Sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Oh haleluya. Ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Yesus hidup. Hidup selamanya. Selamanya. Oh haleluya. Yes. Glory. 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 Amen. Hidup jadi. Musik dengan lembut. Saudara, saya tidak mau nanti saudara meninggalkan gedung gereja ini. Saudara masih menyimpan sesuatu di dalam hatimu. Dan saudara masih hidup di dalam kesedihan. Lalu saudara pulang dan berkata, Tuhan, tidak ada lagi yang bisa menolong saya. Saya masih tetap hidup sama seperti hari-hari yang lalu. Buang semua itu di dalam nama Yesus. Saudara keluar dari pintu gedung gereja ini. Saudara berjalan dan melangkah di dalam kemenangan dengan Kristus. Haleluya. Oh haleluya. Ia ramaya sendere babandera bandolo bosende. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Glory. Glory, 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 glory. Inama sendere bandera bandaya musuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Semua menyembah Tuhan. Semua menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Yesus Allah yang ajaib, Allah yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang lemah, bangkitlah, jadilah engkau kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit engkau dijamah, dipulihkan, dan terima kesembuhan dari Tuhan. Sendera bandela mosondore bandaya, ia ramata kore bandala muriana lamashe. Haleluya. Saudara yang susah, saudara yang sedih, Tuhan sudah memberikan penghiburan. Tuhan telah memberikan kekuatan kepadamu. Dengan Paskah saudara belajar memandang kepada Tuhan. Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang hidup, Dia hidup selama-lamanya. Dan roh yang membangkitkan Yesus ada dalam hidupmu. Ada di dalam hidup saya. Mari kita berjalan seperti Yesus. Taat kepada Bapa. Melakukan kehendak Allah. Setia. Dan sungguh-sungguh semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya.
haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sekarang tiba waktunya saya harus menyampaikan ini. Tapi sebetulnya saya nggak ingin menyampaikan ini. Tapi ini harus disampaikan. Bapak Ibu, kita nggak tahu nanti kapan akan ada ibadah lagi. Ya, tapi saya berdoa bulan depan, bulan Mei, setidaknya kita masih bisa ibadah. Walaupun mungkin 1 bulan hanya 1 kali. Itu pun doakan. Nanti saya akan runding dengan Bapak Haryono. Dan nanti hikmat Tuhan akan memimpin kami untuk melakukan bagian kami. Tuhan telah melakukan bagiannya. Doakan saja supaya semua indah pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan siang hari ini tetap jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang tidak bisa memberikan tidak perlu kecil hati, ya. Tetap kita ini bagian dalam sebuah keluarga yang besar. Jangan hanya karena persembahan lalu tidak hadir. Rugi saudara, ya. Emas perak langit bumi Tuhan yang punya. Tuhan gak butuh uang kita. Tuhan itu sangat kaya raya. Tapi kalau saudara memberi itu untuk kebaikan saudara sendiri. Amin. Puji Tuhan. Kalau gak ada tidak dipaksa. Tadi dibagikan envelope oleh Ibu Ria. Kalau ada yang belum dapat envelope dan mau minta, silakan Ibu Ria akan memberikan. Angkat tangan saudara yang belum dapat envelope, yang mau memberi persembahan. Sudah ya? Sudah semua ya? Tidak ada tangan yang terangkat berarti sudah. Nanti kita nyanyikan pujian ini. Sementara kita nyanyi, Bapak Ibu bisa ke belakang, masukkan envelope di dalam kotak persembahan, ya. Kalau kosong envelope-nya Bapak Ibu bawa pulang, tidak usah dimasukkan. Tidak apa-apa, kalau nggak punya tidak apa-apa ya. Tidak akan dihukum, puji Tuhan. Saya ngajak nyanyinya lagu bahasa Jawa. Siji loro telu gitu ya. Itu kalau bahasa Mandarin Ibu Lili ini pandai. Nggak tahu kalau Mandarinnya nanti kayak apa, tolong diterjemahkan ya. Ada nggak ya? Nah ini ada. Siji loro telu ayo konco podo melu. 4 5 6 derek Gusti yo sing temen. 7 8 9 derek Gusti ojo sembrono. 10 wis jangkep derek Gusti yo sing. Derek Gusti yo sing. Jangan dibalik, derek Gusti yo sing aras-arasen. Enggak ya, sing mantep. Ayo konco podo melu 4 5 6 derek Gusti yo sing temen. 7 8 9 derek Gusti ojo sembrono. 10 wis jangkep derek Gusti yo sing mantep. Ayo konco
podo melu papat limo enem derek Gusti yo sing temen 7, 8, 9 derek Gusti aja sembrono 10 wis jangkep derek Gusti. Semua bangkit berdiri 1, 2, 3 ayo kanca padha melu papat limo enem derek Gusti yo sing temen derek Gusti aja sembrono 10 wis jangkep derek Gusti yo sing mantep. Wah, saya lihat mama saya ini tangannya sampai begini loh saudara. Ayo semua tangannya begini. Kasih jempolnya. Derek Gusti yo sing. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu dan saudara semuanya, baik persepuluhan, baik persembahan kasih. Setiap rupiah Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Dan Tuhan itu tidak mau berhutang Bapak Ibu. Pasti sudah disediakan benih yang baru, berkat-berkat yang baru. Amin. Saya ingin pada akhir ibadah ini kita nyanyi Mulia Bagi Anak Domba. Ada pasti lagunya ya. Mulia bagi anak domba ya. Amin, haleluya. Mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. yang duduk di Dan yang akan memerintah selamanya. semua yang di bumi Mulia, mulia oh mulia bagi anak domba. mulia 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 bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sekali lagi. Mulia bagi Anak domba mulia. mulia Amin. mulia Amin Tuhan. bagi Anak domba, sebab Yesus mulia dan layak dipuji,
Engkau mulia, sebab Engkau mulia. Yang duduk di tahta. Amin. Amin. Sebab Engkau mulia, mulia dan layak dipuji. Engkau yang duduk di tahta, atas semua yang di bumi, atas semuanya. Di bumi. Pada akhirnya ya Tuhan, Kristus yang maha mulia, junjungan hidup kami, Engkau melihat bahwa segala hormat, segala kemuliaan, segala puji, segala sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan. Anak domba Allah, anak domba Paskah yang disembelih karena kami. Tetapi yang sekarang duduk di dalam takhta kemuliaannya. Hari ini kalau kami hidup, hari ini kalau kami ada, terima kasih Tuhan. Semua karena kemuliaan yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Karena itu siang hari ini, pada akhir ibadah Paskah ini, Tuhan mengingatkan kami harus hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kami hidup dari kemuliaan Tuhan. Dan kami hidup untuk kemuliaan Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami. Berikan kami kemampuan. Kami hidup seperti Yesus. Seperti Yesus yang melakukan kehendak Bapa. Seperti Yesus yang taat. Seperti Yesus yang setia. Seperti Yesus yang mengikuti pimpinan dari Bapa di sorga. Terima kasih. Pertemukan kami ya Tuhan dalam ibadah-ibadah di waktu-waktu yang akan datang. Dengan api yang menyala-nyala dari sorga. Kami berdoa siang hari ini. Yang datang dengan sakit penyakit. Yang datang dengan kelemahan. Yang datang dengan kesedihan dan kesusahan. Tuhan adalah janji-Mu. Kuasa yang membangkitkan Yesus ada pada kami. Dan itu sekarang membangkitkan kami. Itu menghidupkan kami. Itu menyembuhkan kami. Itu memulihkan kami. Kami juga berdoa. Berkat Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Untuk Bapak Presiden dan wakilnya. Untuk semua pejabat tinggi dan tertinggi negara. Bapak, terima kasih. Berkat Tuhan bagi kami semuanya. Kami sungguh mengucap syukur. Kirimkan para malaikat untuk melindungi.
menjaga dan menopang kami. Bahkan lebih daripada semua itu adalah Engkau sendiri Tuhan, pribadi Allah Tritunggal di dalam karya yang agung sejak di dalam kekekalan sampai kekekalan itu akan memimpin dan menyertai kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan pandanganmu kepada sorga. Sekarang sebelum engkau pulang, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan daripada Allah Roh Kudus. Terimalah berkat-Nya dan jadilah engkau kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin.